Here we go. Aduh, salah. Oke, Yusuf, penampilan saya baru, jadi jangan terkejut ya. Eh, Oke, sebentar. Jadi hari ini Yusuf akan belajar apa namanya operator bersyarat bersarang yang intinya tuh ya kita akan menyarangkan terkait yang kemarin sih ya. Tapi triknya ada nanti ya. Ada pertanyaan sebelumnya, Sub, terkait yang kemarin? kemarin kayaknya belum ada. Belum ada? Oke, kalau belum ada, belum ada ya. Belum ada? Udah selesai semuanya, Yusuf? Belum. Nggak apa-apa ya kalau belum. Oke, Ini hari ini kita akan coba menyarangkan operator bersyaratnya. Jadi judulnya saja operator bersyarat bersarang ya. Oke. Jadi kenapa ini perlu? Jadi begini, ada kasusnya seperti ini, Sub. Program meminta pelanggan untuk kategori produk dan preferensi. Setelah memproses jawaban, program akan mencetak merek produk yang direkomendasikan untuk melakukan pekerjaan itu. Tabel rekomendasinya disediakan. Nah, ini yang pertama produk susu, roti, roti. Kemudian ini keinginannya. Yang intinya apa? Kategorinya ini sebenarnya hanya ada dua macam. Kemudian keinginannya ini hanya ada tiga macam gitu ya. Atau ya. empat lah ya. Nah, cuman rekomendasinya ini nanti macam-macam. Nah, pertanyaannya, kalau kita menggunakan sistem yang kemarin tanpa penyarangan, tentu saja kita akan membuatnya seperti ini. Ya, apa flowchart-nya begini, ya, if kategorinya sama dengan susu, and keinginannya sama dengan farm, tolong print ini. Yang lain, kalau kategorinya susu, keinginannya bukan farm, maka print ini. Yang lain lagi 4 kali intinya, ya. Oh, Atau secara tertulis atau kode itu begini nanti, ya. Jadi ada dua kali kita mention. Nah, ternyata dari sisi kode ini benar sebenarnya ya, bukan sesuatu hal yang salah. Ini benar. Tetapi yang membuatnya sedikit apa namanya untuk lebih nyaman ke depannya itu ternyata kita dapat membuat kategori atau sesuatu hal yang sama di sini itu cukup dimension sekali doang ya. Jadi hanya disebut sekali doang, Sub. Yang sehingga nanti yang awalnya tadi seperti ini ada 4 ya, akhirnya nanti ada dua yang besar. Nah, itu ya. Kategorinya susu, saya pilih nanti keinginannya apakah farm, kalau iya ini, kalau tidak ini cetak gitu ya. Yang secara tertulis dapat ditulis seperti ini. Gitu ya. Jadi nanyanya sekali doang terkait kategori itu. If kategorinya sama dengan produk susu, maka tanya lagi, kalau keinginannya farm, berarti kan dia udah jelas ya produknya susu ya. Kalau iya. masuk ke sini, iya. Kalau keinginannya farm, maka print eco farm. Selainnya desaku. Kemudian elif kategorinya atau pakai if juga boleh. Kategorinya sama dengan roti. If lagi di dalamnya sama dengan gandum, print toko roti Paman Nick, else-nya toko roti nomor 21. Itu inti yang akan kita pelajari hari ini, Yusuf ya. Jadi Yusuf akan menemukan bahwa apa namanya? Bentar. Operator bersyarat eh, bersarang adalah alat pemrograman untuk kondisi yang kompleks. Ya, kalau sekarang memang nggak kelihatan sih ya bahwa saya lebih nyaman pakai if-nya 4 kali gitu. Ya, Hmm. dan bersarang pun sebenarnya if-nya 4 kali. Cuman apa ya? Ini ternyata saya belum membuktikan ya bahwa ini lebih cepat atau lebih lambat. Cuman kalau secara teori pemeriksaannya itu nanti lebih cepat pasti ini ya. Kenapa? Karena pemeriksaannya itu nggak harus ke sini. Program tuh langsung mencetak kalau dia begini saya langsung periksa yang ini. Tidak seperti program sebelumnya yang ini if-nya 4 kali. Nah, ini dia cukup lama ya memeriksa satu-satu.
Nah, apalagi nanti kalau kondisinya panjang banget, itu ya lumayan lah ya, lumayan Iya. lama. Gitu, sehingga kita akan mempelajari gimana cara menyarankan operator bersyarat dengan banyak cabang dan nanti saya belum memperkenalkan elip ya tadi, tapi saya udah mention ya. Ada nanti kalau dia mempunyai cabang lebih dari dua, ada temannya satu lagi selain if else sama satu lagi namanya si elip ya. Itu mungkin else if ya nggak tahu saya. Oke, jadi perlu diingat Yusuf ya terkait Ya, ekspresi logis sederhana ada ini lebih dengan besar, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kemudian ini nilainya berapa, Sub? Sebutkan nilai-nilai ekspresinya. satu Ingat, dengan dua. kalau ekspresi itu nilainya hanya ada dua, true or false ya. Harus Oh, begitu. Iya. oh iya itu jadi Ini false. iya, ini ekspresi ya. Oke, ini jadinya false. Satu itu nggak sama dengan dua harusnya. Kemudian yang ini Itu true. true. Dan yang ini misalnya A-nya 5 juga berarti true. Kemudian yang ini, nah ini nih. Itu Kadang banyak false. yang false ya. Iya, Karena di sini numerik, di sini string. trick. Ya, itu jelas beda. Kemudian di sini juga true. Nah, yang ini gimana, Sub? Kalau tidak sama Dengan hal itu kalau beda. oh beda ya. Iya, Berarti false. yakin false. Eh, Halo Halo tidak sama tidak dengan sama halo. dengan halo. Gimana, Sub? False? Sama-sama string, sama-sama string sih. Iya, Tapi false berarti triknya ya. beda. Eh, Kapitalnya beda. Kapitanya beda. Berarti Ini ini yang sensitif. membuat sedikit bingung yang ini ya. Ya, Iya. ini true ya. Jadi Oh itu. kata halo yang haknya besar itu nggak sama dengan kata halo yang Oh haknya iya. kecil. Iya. Ya, memang agak-agak lah ya. Kemudian yang ini true ya, yang ini true. Kemudian kita juga kemarin sudah mengenal operasi apa? Ekspresi majemuk ya. Yang mana kita pakai logika AND sama logika OR. Nah, logika AND itu ingat dia akan bernilai benar ya, final resultnya itu akan bernilai benar kalau semua ekspresinya benar, semuanya tanpa terkecuali. Nah, kalau OR ini minimal satu yang benar, baru dia bernilai benar. Nah, sekarang kakak tanya yang ini gimana, Su? Yes and equals to yes. Ya sama dengan ya. And 3 lebih dari 2. Periksa satu-satu aja ya. Ini true Iya. or false? Itu benar. True, kemudian Itu benar. true. Nah, kalau dua-duanya benar berarti hasil akhirnya true. Oke, yang ini Itu false. false. Oke, betul sekali. Kemudian yang ini Itu true. true. Oke, Satu mantap. benar. Iya, satu benar. Kemudian ini answer-nya misalnya yes, semuanya huruf kecil, gimana jadinya? Hmm, Ya, false. false ya, karena terserah ini nilainya apa, yang jelas ini akan tetap salah ya. Jadi Iya. pasti akan tetap false dia. Oke, yang ini gimana, Sob? Itu true. True ya. Dua-duanya soalnya benar ya. Ini Itu lebih true. besar. Ya, betul. Kemudian yang ini, nah ini. Answer-nya ini bebas ya. Misalnya yes begini, gimana? Dia akan tetap menjadi true ya. Yang ini kalau salah satunya benar, pasti yang lainnya itu apa? Salah satunya salah, pasti yang lainnya benar. Itu ya. Iya. Ya, jadi ini true ya. Oke. Nah, ini nanti akan kita pakai terus-menerus. Jadi ya harus diingat lah ya. Oke. Kemudian operator bersyarat itu apa? Secara apa formal itu perintah yang mengeksekusi atau tidak tergantung nilai dari ekspresinya. Ya. Kemudian gimana kita menulis operator bersyarat? Ya, kita dapat menggunakan if sama else. Kalau hanya satu cabang, if aja. Kalau dua cabang, if sama else. Gitu. Dan jangan lupa indentasinya ya.
Dan indentasi ini biasanya secara otomatis dibuat kalau Otomatis. ya kalau kita menaruh titik dua. Kalau lupa biasanya enggak ini dia. Oke, Itu sekarang kita misalnya kenapa? ada if terus indentasi terus ada if lagi itu ada indentasi di bawah if yang kedua. Ya, yang mana? Misalnya itu kan ada if Ya, ini ada if. Oke, pertama, then terus di dalamnya ada if lagi misalnya. oh gini gitu, Iya, ada if. terus nanti di Iya. bawahnya indentasi lagi. Iya, ada indentasi lagi. Oh, Itu itu jadi artinya penting. apa? Nanti saya jelaskan ya. Oke. Sekarang kembali ke persoalan yang tadi ya, yang ini misalnya buat algoritma yang mencetak rekomendasi buah dan sayuran. Bagi mereka yang menginginkan buah tanpa biji, cetak nanas. Untuk yang lain, cetak apel. Bagi yang mereka yang menginginkan sayur musiman, cetak brokoli, yang lain kentang. Oke. Nah, kita dapat membuatnya seperti ini ya, kemungkinan algoritmanya. Jadi kita punya bilang apakah kategorinya buah? Kalau iya, tanya keinginannya. Kalau tanpa biji nanas, kalau dengan biji apel. Kemudian kalau kategorinya sayur, tanya apakah keinginannya musiman? Kalau iya brokoli, kalau enggak kentang. Kemungkinannya seperti ini ya. Jadi kita udah enggak lagi make algoritma yang apa namanya? Yang yang kedua ya. Ya yang apa if semuanya gitu. Nah, kemudian ini apakah algoritma seperti itu akan berhasil? Jawabannya ya, tetapi tidak selalu ya terkait yang ini. Kenapa? Karena ini nih, kan ini sama aja ya if kategori sama dengan buah, kalau iya tanya keinginan. Else-nya berarti kan kita bebas ya, nggak spesifik Yusuf ya. Apakah itu benar? Iya benar, cuman nggak selalu. Karena apa? Karena nanti kalau usernya mengetik kategorinya roti, maka dia akan tetap bertanya apakah rotinya itu dengan biji ataukah mereka enggak dengan biji gitu. Ya, jadi misalnya nih Yusuf bilang nanti ya udah jangan deh kategorinya mungkin bukan buah oke. ya, maka dia akan mencetak ketidak nanti. Ditanya keinginannya. Nah, apakah tidak itu keinginan Anda apa? Katanya programnya gitu. Misalnya Yusuf nggak memasukkan musiman, memasukkannya adalah yogurt. Masa tiba-tiba brokoli kan agak aneh ya. Jadi itu Iya. benar tapi nggak Oh, selalu benar ya. Else itu intinya nggak spesifik kalau else itu. Ya. Nah, kemudian yang inilah operator bersarang ya. Jadi ini artinya apa? Ini pertama adalah ekspresi yang pertama. Kemudian yang kedua ada di dalamnya. Artinya apa? Kalau dia udah ke dalam sini, berarti yang ini harus benar. Dan ingat bahwa indentasinya itu harus ada. Kenapa? Karena kalau dia di luar if-nya. Ini artinya kalau dia sejajar itu artinya di luar ya, bukan di dalam if-nya. Itu artinya dia berdiri sendiri, ya. Dia oh, berdiri sendiri. Yang artinya apa? Nanti kalau ini salah, dia akan tidak akan melakukan dia akan melakukan yang ini, ya. Kalau dia ini benar, ya dia tidak akan melakukan yang ini kalau dia sejajar. Gitu ya. oh, Jadi kalau dia berada di dalamnya berarti dia itu bagian dari ini. Kemudian bagian yang ada di dalam if ini, yang ada indentasinya ini adalah bagian dari ini. Gitu ya. Jadi kondisi-kondisinya demikian. Kemudian kita juga bisa menaruh if di dalam else ya, seperti ini nanti. Nanti ada contohnya. Nah, ini dia ya. Misalkan kita disuruh menyusun program yang menawarkan hidangan siap saji untuk makanan. Jika pelanggan memasukkan kata sarapan, maka rekomendasikan bubur. Oke, yang satu udah bener ya. Makanan input, kemudian kita lowerkan. Kalau makanannya sarapan, rekomendasikan bubur. Udah bener ya? Ini udah aman. Ya. Kemudian yang kedua, untuk makanan lain, jika pelanggan ingin makan banyak, rekomendasikan filap. Dalam kasus lain, rekomendasikan irisan daging. Nah, artinya apa? Else-nya untuk makanan lain, else berarti ya, tanya lagi keinginannya apa. Tanya lagi, kemudian lowerkan supaya nggak terhambat nanti ke depannya. oh. Kemudian di dalam else, tanya apakah keinginannya itu adalah makan enak. Kalau iya, print pilap. Selainnya, tolong print potongan daging dengan kentang tumbuk.
Gitu, ya. Hmm. Jadi seperti itu terkait penyarangan ya. Kemudian contoh yang lainnya, oh nggak ada contohnya. Ya udah, kita langsung ke platform kalau gitu isu. Bentar, bentar ya. Lesson 2. Oke. Ya, jadi ini kita ulang deh. Oh, tetap begini. Ya udah dari sini aja Yusuf ya. Nomor 6 atau dari nomor 1 aja deh, ayo. Periksa pernyataan yang benar tentang operator bersyarat. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban. Pertama, ide konstruksi bersarang dapat diterapkan pada operator bersyarat. Betul, ya. Dapat Ya. diterapkan dalam if else. Kemudian, operator bersyarat bersarang dapat digunakan untuk mengoptimalkan. Nah, ini dia. Ya kalau kecil memang programnya nggak terlalu kelihatan ya, sama-sama cepat kelihatannya. Cuman kalau nanti udah besar, ini dapat mengoptimalkan pemeriksaan. Jadi nanti timing komputasinya itu lebih kecil lah, maksudnya gitu. Kemudian saat memprogram operator kondisional bersarang, aturan yang dipelajari sebelumnya untuk desain konstruksi digunakan. Betul, ini Ya, maksudnya ada betul. indentasi ya. Ya. Kemudian untuk memprogram operator bersyarat bersarang, kata layanan khusus digunakan if, else, if belum. Kita belum sampai situ. Oke, ini mengetik nomor 4 sekarang. Coba refresh. Nah, ini perbaiki bug ya. Masalah dalam program. Oke, penjualan input udah benar. Dan kalau nggak mau trouble, klik aja penjualan sama dengan, Lower case. Uh, iya, lower. buat dia dalam lower. Betul sekali ya. Kemudian, nah yang ini Sub nih. Jangan lupa apa? Jangan juga lebih ya indentasinya. Ini misalnya kan bener sih ini ya secara secara apa namanya? Kalau secara teori mah bener ini penulisannya di dalam if yang ini memang. Cuman nanti dia agak bingung nih. Nah, dia agak sebenarnya bukan errornya bukan di sini Sub, tapi di sini ya. Dia Oh, ada indentasi sedikit aja ya yang membuatnya apa? Saya bingung harus menjalankan yang mana kata programnya. Apakah yang ini ataukah yang ini dulu gitu. Padahal oh, seharusnya kan kategori itu dicek lebih dulu ya. iya, Bukan 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 kondisinya ini yang dicek gitu ya. Sekarang ini harus benar, kemudian ini titik dua dan ingat ekspresi sub sama dengannya ada dua ya. iya, Kemudian else juga demikian. Nah, yang menjadi konsentrasi adalah Yusuf nanti kalau membuat sesuatu yang bersarang seperti ini, jangan tidak mungkin ada dua else yang sejajar gitu. Pasti salah satunya di dalam, salah satunya di luar, ya. Tinggal dicocokkan aja mana pasangannya ya. Ini jelas if penjualannya ini kan eh, program besarnya kan begini ya. Jadi if iya, penjualannya yes, maka lakukan ini. Ya. Kalau tidak berarti print beritahu kami jika. Nah, itu program besarnya. Cuman di dalam penjualan itu ada sarangnya. Kita tanya terkait kategorinya inginnya apa gitu. iya. Gitu ya. Oke. Nah, bla 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 beritahu kami If, oh, gitu. itu. Nah, kenapa nggak benar nih tapi? Oke. Apa yang salah ini masukkan. Oh, kategorinya di lower ya. Kategori sama dengan kategori dot lower. Nah, supaya nggak trouble aja nih nanti. Tetap nggak benar ya. If Wow. man print Apa yang salah ini, Yusuf? penjualan untuk Kayaknya sih udah bener memiliki ya. Koinnya juga udah. Permen maka jika pembeli tidak menginginkan, nah udahlah ini ya. Intinya udah beginilah ya. Oke, nomor 5 kita lihat. eh Ya, ini kita juga perbaiki masalah. Jadi ya langsung saja ya. Jadi di sini kita buat dia lowercase dulu.
kategori dot lower. Nah, kemudian diperiksa if kategori sama dengan sama dengan. Titik dua, harganya. Nah, ingat kalau harga itu, kalau di sini berarti harga. Ini sebenarnya nggak penting ya, apakah saya harus memasukkan harganya integer atau input. Tapi yang penting nanti saat kita mengkondisikannya. Ya, karena kan dia di sini membacanya numerik, Yusuf ya. Betul? Iya. Tetapi kita bilang belum menumerikkan inputnya gitu. Nah, artinya apa? Dia pasti bakal error nanti. Nah, sorry. Ini kita masukkan Ini satu. kita masukin ya. Kita coba lihat ya. Nah, sorry. Sayuran hijau. Harga maksimumnya 100. Nah, not support katanya. Jadi kita perlu membuatnya menjadi integer supaya operasi matematisnya jalan ya. Input. Iya, sayuran hijau 100. Oke, udah ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini oke. Dia bilang tanyakan apakah ingin mengetahui hit penjualan. Oke, jawaban sama dengan input apakah Anda ingin menjelajahi penjual teratas kami? Tanda tanya, kemudian jawaban sama dengan jawaban dot lower. Nah, kemudian if ya, dia bilang di sini jika jawabannya iya, jawaban sama dengan yes, maka tanya lagi. Jika kategorinya, nah, If berarti lagi. if kategori sama dengan produk makanan. Oh, Green. makanan. Maka yang di print susu 1 liter itu ya. Agak ini L-nya ya. 1 L. Iya. Kemudian kue kismis dan persik. Oke, itu doang. Iya. Yang menjadi ini apa nanti kalau programnya ini biasanya memang begini ya. Kita logikanya begini. Cuman program itu membutuhkan inisiasi. Saya belum menginisiasi kategorinya ya, sehingga kita harus menginisiasi dulu. Dan ingat Yusuf misalnya menaruh kategorinya nanti di sini. Kategori sama dengan input apa? Apa nih? Ya, kategori minat ya tulisannya. Apakah ini benar, So? Iya. Input Eh, kategori. Input kategori. Ya, apakah kalau saya Iya. membuatnya variabel kategorinya sebelum if itu sama dengan saya membuat kategorinya sebelum if yang kedua? Dia kurang tepat ya. Jadi dia Ini kurang nanyanya tepat. setelah Iya, jawabannya. jadi harus jawabannya itu ya dulu, barulah dia nanya kategori minatnya. Kalau enggak, Iya, baru kalau baru naruh kategorinya. iya, kalau kita naruhnya nanti di atas, dia jawabannya ya atau enggak, dia tetap nanya nih. Nah, misalnya nih. Iya, Nah, gitu. Jadi programnya kurang tepat ya kalau seperti ini. iya. Jadi kita harus menaruhnya di Harus bawah. urut jadi. Iya, betul. Kemudian else-nya, nah, else titik dua print. Else-nya apa nih? Bedak cuci. Bedak cuci, Sikat. sikat sepatu. Oke, udah ya. Kemudian, nah jika klien tidak menjawab ya, berarti lawan dari yang paling atas, else-nya print, beritahu kami, nyambung ya, tahu kami jika Anda berubah pikiran. Nah, udah ya. Oh, kategorinya kita lowerkan dulu ya, supaya nggak aneh nanti nemunya. Oke, jawabannya ya, kategorinya ini. Oke. Lagi? Oke.
Kenapa nggak benar nih tapi? Ada yang salah nih kayaknya. Menjelajahi penjual teratas kami. Apakah Anda ingin menjelajahi produk teratas kami? Oke. Kemudian susu 1 liter, kue kismis, persik. Hmm. Bedak cuci, sikat sepatu. Beritahu kami jika Anda berubah pikiran. Jika Anda berubah pikiran. Udah bener? Hmm. Apa yang salah nih? Harusnya sih iya. Kismis. Hmm. Iya. Menjual. Produk makanan. Iya. Tidak. Mungkinkah ini 1 liternya nyambung? Kita lihat. Iya. Ya. Hmm. Tidak. Hmm. Aneh ya. Apa yang salah nih, Sub? Kategori makanan. Kategori minat Hmm, titik dua udah. Kategori dot lowernya udah. Produk makanan, if produk makanan. jawaban iya, Kategori else bedak cuci. susu satu L. Bedak Satu bedak L ini cuci ke. dipisah. Ah? Susu 1 liternya dipisah. Coba ya. Tapi tadi udah dipisah. Iya, produk makanan. Oke, Hmm, udah persis kan. apakah saya melewatkan sesuatu nih? Tidak, tidak, tidak. Aduh. Ke kategori Jika kalian menjawab tidak, sedang hmm, diberitahu. ya ini tahunya nggak mungkin tahunya pisah sub. Iya, Nanti jadi beritahu. perasa yang berbeda. Nanti perasanya jadi beda ya. Beritahu. Produk makanan udah bener. Ya intinya begitulah ya ini. Apa yang salah? Kue kismis, koma, udah persik, udah. Jawaban, apakah Anda ingin menjelajahi penjual teratas kami? Tanda Udah tanya, bener. ya, kategori minat, titik dua. Hmm. Jika Anda berubah pikiran. Hmm. Udah benar ya? Iya, udah. Ya udahlah. Oke, nomor 7 juga nanti sama ya. Ini saya cari tahu dulu karena akun siswa biasanya nggak membuka semuanya ya. Dia harus jawab satu persatu dulu. Oke, saya cari tahu dulu. Silakan share screen Yusuf ya. Iya. Aduh, kayaknya bener loh Yusuf. Udah bener ya tadi. Tahunya dipisah loh. Aneh Kalau banget. dipisah bener. Di, iya, dia ini loh. Beda nggak sih perasaannya kalau kita pisah tahunya Iya. ya? Itu bukan aneh banget. Oke, Sup. Else Just if itu emang ada tuh. else if bukan 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 namanya else itu elif namanya nanti. Oh, Bukan else if. else if. Iya.
Wah, tampilan komputer Yusuf beda nih. Iya. Mat- 4 spasi ya ini. Pakai tab aja ya, supaya nggak capek nanti pakai tab aja. Pakai apa? Tab, Oh, tab. iya tekan tab. Kebentuk. Hmm. Ya, tab. Oh, habis itu ya tadi. Oh, Iya. Hmm. double klik. Nggak liburan, Sob? Eh, aslinya mau hiking tapi nunggu nggak musim hujan kayaknya. Oh, oh iya ya benar. Musim Takut hujan ya. longsor, bisa longsor. Iya ya. Oh, Oke. oh bisa gini juga. Iya, itu nanti. Itu tools buat kalau udah pusing Udah banget bahaya gitu. banget. Itu Kategori. nanti kita pakai VS Code nanti Sob ya untuk modul 5-nya kita udah Oh, alatnya udah pakai Visual profesional. Studio. Ya, itu ya karena kita nggak bisa membuat program besar kalau di sini ya di apa namanya platform. Jadi kita makainya nanti PS Code. Udah tahu PS Code Sob? Kayaknya udah. Sudah. Iya. Baru Hmm. lower. If category. Man. Hmm. Oke. Ini else-nya ini ya. Else-nya Ini else-nya ini. iya betul. Yang luar itu else yang paling luar. Jangan lupa Oh, oke. Titik duanya, Sob. oh iya. Iya. Ini jualan. Ini juga di lowerin Yang mana? penjualan ini. Iya, Apa? soalnya jawabannya itu supaya ini. Itu sebenarnya tujuannya untuk nanti apa ya? Kan kalau orang kan membuat program, terutama di bank dan lain sebagainya, kan orang banyak yang ini ya beragam gitu bentuk penulisannya. Iya. Ada yang membuat namanya besar dulu, kemudian kecil. Ada yang enggak, semuanya gede. Tuh, aneh banget tuh.
Itu Oke. tujuan pembuatan fungsi itu gitu. Dan kita pelajari dari sekarang. Nanti di modul lebih seru lagi, Yusuf ya. Kategori permen turun ini, kalau enggak turun ini, kalau enggak yes gitu. Ini kayaknya udah. Oh, ini input string dan nomor ini. Oke. Hmm. Oke, oke. Hmm. Titik dua, Su. Yes, kategori dalam. Di setelah permen titik dua. Jangan lupa ya. Oh, Iya. Kemudian ingat kalau if itu permen. dia statement apa ekspresi ya. Jadi ekspresinya apa? Sama dengannya harus dua. If Ya. kategori sama. Nah, gitu. Oke. Loh, ini kok. Oh iya, ini nomor 4 ya. Kepikir nomor Kategori. 6 tadi. Kalau kategori permen coba data lower gitu harusnya. Oke. Ini jadi ceknya dua kali. Apanya? Satunya enggak. Apa? Sub. Untuk ini. Yo, kalau belum benar kita harus cek lagi nih. Terus Mango Berry. Oh iya ya. Ini perbaiki masalah sih ya, harusnya enggak udah benar sih harusnya, Sob. Coba deh, dicentang-centang aja tadi. Masukin sembarang kata aja deh. Oh, Lagi, hmm, apa nih? masukkan kategori titik dua udah. Kalau permen udah ya. Jeli buah seharga 200. Jus, jus udah, jusnya juga udah. Kapital. Anda berubah pikiran. Apakah Anda ingin produk dijual? Iya, masukkan kategori. Hmm, udah benar ya. Masa ini harus ya. Oh iya, aduh, iya harus ya Yusuf. Aduh, Oh, oke. nggak lupa, nggak lihat lagi tuh. Ini pakai Chrome ya, Yusuf ya? Pakai Opera. Oh iya, saya pakai Opera. Oh, Belum download Chrome saya. saya udah nggak pakai Opera lagi ya. Banyak ya, yang pakai Opera. Oh iya. Keunggulannya apa Opera, Yusuf? Belum? Opera itu unggulnya apa? Saya pakai Opera GX. Itu buat main game bisa nggak ngambil memori banyak. Oh, Tapi buat main game doang sih enaknya.
Oh, oke, oke. Oh, opera ya. Kategori di bagian orang jual harga maksimum tidak ada harga max indikatif. Pakai INT ya nanti. Oh ya ini Astagfirullah. dijadiin Aduh, Max. oh iya Nggak suka disarangkan gitu, Cuk. oh ya di dalam di sini ya. Iya. Tapi bebas sih, beda-beda orang. Kalau mau seperti itu juga benar kok tadi. Semuanya, oke. Nanti kita Hmm, berbicara fungsi lebih lebih detail lagi ya terkait penyarangan. if Itu naik udah bener, else-nya tapi mungkin ini ya. ke sini dimasukin Iya. Ups. Oh my God. if else else. Bagaimana dengan ubi jalar? In- Hmm, hmm, Mister, Mister. Saya coba ini dulu ya. Iya, Saya merancang background. ingin beli hijau maka berbahaya sampai Oke, ya, mantap ya. Salah lagi. Loh, belum open kamera saya. Oke, if kategori ingat di lowerkan dulu. oh iya kategorinya jadi Sayuran hijau sama nggak ada ya. ditaruh di dalam if-nya ya boleh ditaruh di Apanya? dalam itu Eh, lowernya Enggak, itu harus sebelum. Kalau input itu oh dia iya ini, iya, sebelum diperiksa ke apa namanya if-nya. Dan bisa nggak di akhir naruhnya? Bisa, Sup ya. Langsung aja tuh input dot lower terakhir. hmm. Bisa begitu ya. Kategori sayuran hijau. Ini udah ada titik duanya. Iya, aman berarti kalau udah ada. Cuman ada yang salah. Periksa, Sup. Coba. Ingat ekspresi itu kalau sesuatu di Oh dalam iya, if, iya. ekspresi. Iya, Lupa. betul. Ini Yusuf namanya bener kan ya? Apa namanya? Ahmad Yusuf Abdullah. Ya, Abdullah terakhir kan? Iya, Ahmad Yusuf Abdullah kan, Sup ya? iya. Oh iya, ya benar. Langsung. Karena sering terbalik nama siswa. Oh, Ya, Abdullahnya dulu kadang yang karena ini ya sistem yang ada di apa namanya ibaratnya itu back office ya namanya kalau kami itu nama siswa yang nama pertamanya jadi nama terakhir gitu. Jadi misalnya nama Yusuf kan Ahmad Yusuf Abdullah. Nah kalau
saya nulis beneran gitu di sistem, dia nanti terbalik Abdullah Yusuf Ahmad jadinya. Kenapa itu? Karena nama belakang tuh didahulukan kalau ini kan kayak nggak tahu lah. Oh, Iya, jadi dua kata pertamanya biasanya bukan nama belakang. Iya sebenarnya. iya saya agak bingung tadi. Itu benar kan ya? Oke, Sob. Kan untuk Sebelumnya pernah ikut-ikut lomba coding, Sob? belum pernah. Belum pernah. Oh, berarti ini ya eh, kuliah ini pertama kali fokus ke codingnya Iya, gitu ya. Oh iya. iya, I see. Hmm, Malang ya. Malang ya. Ya otomatis. Tapi aku pelanggan. Iya, dia masukin Dimasukin. kode. Ini kategori. Bentar. Ini soalnya zoomnya tenggelam. Untuk Iya, kategori minat. Enggak, kategori minat, Sob. apa ya? Perasanya Oh iya, kategori minat. Inputnya hasilnya nanti. mintanya, mintanya kategori ini. Iya, tulisannya perasa di dalam inputnya kategori minat, tapi nanti kalau Iya, iya. kategori minatnya itu saya minum dulu Yusuf. Iya. Mhm. Habis itu, habis itu if lagi. Ya, Kategori sama dengan baru produk makanan. produk makan. Produk makanan. Oh, belum. Titik dua, print Alhamdulillah. itu. Saya nggak tahu ya nanti. Saya belum tahu puasa itu tetap enggak ya kita kursusnya. Dan kalau enggak itu, print ada else. Print
Oke. Bedak cuci, C-nya kecil, Sob. Oh iya. Oke. Udah ya, udah aman kayaknya. Langsung benar kayaknya. Oh, lagi, Sob, lagi. Following. Oh, belum benar. Oh, ada ini. Oh, ada yang typo ya. Wow. Oke. Oke, Sob. Ini mudah ini. Sekarang saya jelaskan yang kedua, part 2-nya. Pak Yusuf komplit terkait ini. Operator bersyarat bersarang. Yang kedua ini nanti kalau kasusnya apa namanya? Lebih dari dua cabang dan nggak bisa disarangkan. Ya. Itu intinya yang kedua ini. Ada namanya yang baru, nah, yaitu ya intinya begitulah ya. Nanti ini teorinya. Saya langsung ke intinya saja. Yang yang akan membuat lebih bagus lah gitu ya, lebih apa namanya? Loh, ya, yang akan membuat kode kita juga lebih cepat gitu. Namanya apa? Namanya ini dia, elif ya, Sup ya. Jadi If. ya, jadi ini muncul si elif ini muncul ketika kita punya kondisi yang lebih dari dua. Kalau dua kan ya hanya if else ya. Itu pun else-nya kan nggak menentu kondisinya ya. Nah, kalau elip ini muncul ketika ada banyak kondisi atau lebih dari dua lah tepatnya. Nah, ini seperti ini, ada tiga kondisi. Kita pertama, kondisi pertama ke if, kondisi kedua if lagi, ketiga if lagi. Boleh nggak if semuanya? Boleh. Boleh ya, cuman apa namanya? Yang membuatnya itu apa ya? Eksistensi dari elip itu adalah ketika dia itu terhubung satu sama lain. Kalau if itu biasanya nggak terhubung, kondisinya itu nggak terhubung satu sama lain ya. Nanti ya, ini saya nggak bisa menjelaskan teorinya terlalu ini, tapi nanti Yusuf akan melihat dari saat semakin banyak praktik itu pasti nemu bahwa oh saya pakai elif kalau begini, pakai if saja kalau begini. Contohnya ini ya, kita menggunakan if untuk yang semuanya ini sebenarnya fine-fine benar-benar saja. Cuman kalau ada banyak kondisi seperti ini dan ini ternyata terhubung ke sini, maksudnya kalau enggak ini pasti nanti dan enggak ini pasti nanti yang ini terakhir enggak ada lagi. Maka ini kita bisa bilang else ya. Tetapi ini apakah boleh if boleh juga sebenarnya if-nya dua kali. Cuman apa namanya supaya lebih tertata rapih mungkin ya saya nggak tahu kita ada sekarang menggunakan elif di tengah-tengah if sama else gitu jadi misalnya Yusuf punya lima kondisi nanti berarti tiganya itu elif gitu ya if Hmm. kondisi pertama elif kondisi kedua elif kondisi ketiga elif kondisi keempat else kondisi terakhir gitu Sup ya oke nah contohnya yang tadi yang ini saya ekspresinya begini, sekarang kita dapat menulisnya seperti ini. If waktunya lebih dari 10 kurang dari 12 print ini. Kemudian elif dan else gitu ya. Oke, itu doang sih. Jadi saya nggak tahu ini elif ini mungkin else if ya. Tapi tulisannya nggak else if kalau di Python mah nggak make else if begini. Seperti yang Yusuf tanyakan tadi. Cuman dia bilangnya elif memang. Nggak tahu saya ini kependekan singkatan Hmm. dari apa ya? Mungkin ellipse, else if ya. Saya nggak tahu. Iya. Dan di Java mungkin beda lagi atau di C. Saya nggak pernah menyentuh itu. Ya. Oke, nah sekarang kita punya soal begini ya. Susun program yang menawarkan hidangan untuk makan. Jika pengguna memasukkan sarapan, maka tawarkan bubur. Jika makan malam,
maka sub bakso, selainnya pancake. Nah, ini tiga kondisi nih, ya. Jadi yang pertama, eh, apa? Jika pengguna memasukkan sarapan, yang kedua jika makan malam, kemudian dalam kasus lain. Nah, maka yang pertama if, kedua elif, ketiganya else aja. Dalam kasus lain tuh nggak tahu mungkin, nggak di antara sarapan sama makan malam. Mungkin maunya arak-arakan, saya nggak tahu itu ya. Gitu. Else itu intinya dia nggak tentu. Jadi terkadang kalau nanti Yusuf membuat program yang ingin inputnya spesifik, jadi saya tidak sarankan menggunakan else. Lebih baik pakai elif. Gitu ya. Iya. Oke, itu doang sih terkait materinya. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini, ada banyak cara untuk memprogram konstruksi bersyarat. Yang pertama, tanpa bersarang, yang kedua dengan bersarang, dan yang ketiga dengan banyak cabang, yaitu ada elip tadi. Kemudian, tugas apapun dapat diselesaikan melalui operator bersyarat standar. Tetapi, bersarang itu membuatnya lebih optimal, itu intinya ya. Kemudian beberapa cabang memudahkan untuk memeriksa kondisinya. Ini dari supaya lebih apa apa ya, kan salah satu hal yang awal algoritma dikatakan baik itu adalah keterbacaannya ya. Itu kalau kita bisa membacanya dengan baik, itu algoritmanya bisa dibilang udah readable gitu, udah bagus gitu. Oke, sekarang saya contohkan terkait penggunaannya. Lesson 2 ya. Oke, nah ini yang benar yang mana? Bagilah fragmen program menjadi dua kategori. Ada kesalahan atau tidak ada kesalahan. Oke, yang ini apakah ada kesalahan, Sub? If Eh, price. ini maksudnya gimana nih? Oh, di bawah nih. Apakah ini nanti ada error? Apakah ada error, Sub? If If price sama hmm, dengan price 2. price-nya mungkin di atas ya, tapi dia nggak menampilkannya. Ini nggak ada error ya, ini udah Iya, aman. nggak ada. Nggak ada, kecuali belum didefinisikan dia error. Kemudian yang ini, If price 2 ini juga. print promo. Relief. Nah, ini penggunaan elif ya. Ini juga sama ya, nggak ada Ya error. bisa itu. Iya. Nggak ada error. Salah saya naruhnya. Oh iya. Tuh. Nah, dan yang ini if money. Nah, ini error ya. Kenapa error, Sob? If money min total sama dengan nol, print no change. Error atau nggak ada error? Ah, oh itu itunya, operatornya. Iya, harus double ya. Harusnya double. Nah, kalau ini apanya yang kurang? If time Ada sesuatu, ya benar memang penulisnya memang teliti banget nih. Cuman dia melupakan sesuatu yang penting, yaitu colon ya. Titik oh duanya nggak iya ada di situ. ada. Oke, kemudian yang ini udah Itu bener ya. udah benar. Oke, Itu yang ini itu tergantung harusnya ya ini, tapi ini iya nggak sih. ada error sih. Ini tergantung memang. Kalau timenya apa namanya? Ya ini udah bener lagi. Ya udah deh. Oke, nomor 3, nomor mungkin, nah ini mungkin yang contoh yang paling, atau di sini aja deh yang belum kejawab supaya ini make. Oke, ini aja deh ya. Perkiraan jumlah pembeli. Oke, masukkan jumlah pembeli sehari sebelum kemarin. Masukkan jumlah pelanggan untuk kemarin. Oke, hari ini toko akan dikunjungi oleh 150 orang. Oke. Oh, ini maksudnya perkiraan ya. Oke. Berarti pertama eh, sehari sebelum kemarin. Berarti kita harusnya apa? Pembeli sebelum aja deh. Pembeli sebelum sama dengan int input. Int input masukkan Kan jumlah jumlah pembeli sehari sebelum kemarin. pembeli sehari sebelum kemarin ya. Column.
Kemudian yang kedua apa? Jumlah Hah? pelanggan untuk kemarin. Berat, berarti itu ya bahasanya apa? Ya, kalau sehari sebelum kemarin tuh bahasanya apa? Dalam? Kayak kayak besok sama lusa nggak sih ini? Iya. Iya ya. Oh berarti ini jangan deh sebelum pembeli apa ya bahasanya Sub? Kalau dua Hah, hari yang lalu itu apa bahasanya apa Sub? apa ya? Ya udah deh 2 hari. Eh, Kemarin pembeli lusa. Tapi nggak ada pembeli gitu. ini terlalu panjang nanti. Ya udah deh Iya. gini aja deh. Pembeli 2 hari yang lalu. Aduh, memberi ya bebas deh Sub. Apa tapi memberi 2 hari. Ah, ya udah. Aduh, 2 hari deh, 2 hari, 2 hari sebelumnya. Lu panjang banget, gak usah. Ini aja Sob ya. Pembeli sehari sebelumnya. INT juga input, masukkan jumlah pelanggan untuk kemarin. Dua, kemudian hari ini toko akan dikunjungi oleh oke. Permintaan jumlah pembeli untuk hari sebelum kemarin udah bandingkan angka-angka ini. Jika jumlahnya bertambah, maka jumlah pembeli hari ini adalah selisihnya ya. Pembeli kemarin ditambah selisih selisih kemarin dan lusa. Masa masukin tiga? Enggak. Ini maksudnya begini. Kayaknya If if kemarin kemarin if dan lusa kan jadi kayak dua beda. jika jumlahnya bertambah maka jumlah pembeli hari ini adalah oke. Maksudnya begini ya. Kalau pembeli 2 hari yang lalu itu lebih kecil dari pembeli sehari yang lalu, maka maka kita harus bilang print hari ini. Hari hari ini toko akan kunjungi oleh. Nah, nanti dia akan bilang pembeli kemarin ditambah pembeli sehari yang lalu Mulai ditambah. hari plus Nah, selisih pembeli. antara yang lalu dengan yang kemarin itu, ya. Artinya apa? Ya udah pembeli sehari dikurangi pembeli 2 hari yang lalu. Oke, gini dia ya. Nah, kondisi yang kedua, jika kuantitas berkurang, maka jumlah pembeli hari ini adalah pembeli kemarin dikurangi perbedaan untuk kemarin dan Hmm, ini supaya dia nggak negatif aja berarti ini mah. Elif pembeli 2 hari yang lalu lebih besar pembeli sehari itu print keren. hari ini toko akan di akan dikunjungi oleh. Nah, saya kalkulasinya jangan deh begini, panjang banget. Ctrl X, Ctrl Z, buat aja deh variabel baru, total sama dengan ini pembeli sehari yang lalu ditambah kemarin atau ini kemarin aja ya, kemarin supaya enggak ini sebelumnya ya. Kemudian ini artinya apa? Jadi Pembeli kemarin
kemarin minus dalam kurung ditambah ya 12. pembeli kemarin ya. Selisihnya pembeli kemarin enggak dong. Kemarin dikurangi lusa. Pembeli Itu nggak di dalam kurung. bentar ya. Nah, ini. Ini artinya sebenarnya dua kalinya ya kalau begini. Oke, begini ya. Dan di sini total. Betul? Betul nggak Iya. kira-kira? Total. Oke. Hmm, Kemudian mana lagi? Ini itu total baru. juga lah. Tadi Kemudian ini mungkin agak beda nanti. Ctrl C. Kalau kuantitasnya berkurang, artinya kemarin tuh lebih sedikit dari 2 hari yang lalu, maka pembeli, oh ini salah nih. beli kemarin. Iya, Ini kemarin kemarin. sebelumnya, oke. Maka pembeli kemarin berarti ya pembeli kemarin dikurangi ya, dikurangi. Nanti kalau dikurangi berarti perbedaan Perbedaan perbedaannya itu kan pasti nanti. leasing gitu. Oh iya ya. Ini nanti pasti negatif dia ya hasilnya. Sehingga iya ya, betul betul. Kemudian cetak. Oke, kita coba Itu yang di 200 atas belum diganti. yang mana? Pembeli 2 hari. Oh iya benar. Sebelumnya kemarin ya. Kemarin. Oke. 250 berapa tadi? 200 ya. Hmm, agak aneh nih. Ya iyalah, tetap begini dia. Bentar, jumlah pembeli sehari sebelum kemarin 250. Ini kan dari mana dia dapat? Hmm. Pembeli kemarin ditambah pembeli kemarin dikurangi pembeli sebelumnya. Ini selisihnya lah ya. Dari mana selisihnya 50. Masukkan jumlah pelanggan untuk pembeli Hari kemarin. ini, Yang ini kan selisihnya 50 ya. iya. Dari mana dapat 100-nya? Atau oh, I see. 200 dikurangi 100. Oh iya ya. 200 dikurangi 50 ya. Bener. Jadi kalau oh iya iya iya. Berarti pembeli sebelumnya lebih besar dong ya. Lebih kecil nggak sih? Hmm, terbalik nih. Ini kalau begini baru bener nih nanti. Nah, 150. Cuman saya masih nggak stuck, belum serak ya. Dia bilang kalau pembeli kemarin dan lusa kemarin. Leasingnya kemarin. Hmm. Kenapa dijumlahkan ya? Kalau pembelinya, jika jumlahnya bertambah, maka jumlah pembeli hari ini adalah jika berkurang, maka maka dan sehari sebelum. Hmm,
Pembeli kemarin, selisih kemarin, dan lusa kemarin. Hmm, aneh. Ini berkurang. Ya, ini benar ya. Iya, Cuman ya ini benar. Pembeli sebelumnya lebih kecil, lebih besar dari yang kemarin. Tapi kok jika aneh sih berkurang juga persamaannya? harusnya lebih Ini kan pembeli kemarin jika jumlahnya bertambah, artinya pembeli kemarin lebih besar lebih dong besar daripada kemarin. dari dua, dua hari yang lalu ya. Dari kemarin kemarinnya lagi. Gitu sebenarnya. Iya, Cuman nggak benar ya. Atau kita yang salah sebenarnya. Saya mengerti sekarang. Sebelumnya dikurangi. Iya, begini nih maksudnya. Kok belum benar tapi? Loh, ada ada baris kosong mungkin ada nggak tahu. hmm. Ini ada Masukkan baris ke jumlah 10. udah ya. Pembeli sehari sebelum kemarin. Titik dua. Masukkan jumlah pelanggan untuk kemarin. Dua. Kayak totalnya kalau pembeli sebelumnya itu lebih kecil dari yang kemarin, maka pembeli sebelumnya dikurangi. Hmm, kalau saya bilang ini tambah, gimana? Dia pasti pembeli kemarin tetap. Pembeli sebelumnya kurang pembeli sebelumnya kan nol nanti. Hmm, ini matematika sederhana padahal nih. Pembeli kemarin dikurangi pembeli sebelumnya. Oh iya, benar. Dikurangi ya harusnya pembeli kemarin. Nah, nah, coba. Loh, dikurangi pembeli sebelumnya dikurangi pembeli kemarin. Mungkin variabelnya harus beda nama. Hmm, hmm, ini agak aneh. Mungkin. Oh, sebentar kalau gitu ya. Variabel pakai nama yang sama boleh. Boleh, boleh. Oh, Hmm.
Nama variabel itu berpengaruh ya. Ini membuat kita bingung. Ini dijumlahkan pembeli kemarin gitu, selisih kemarin dan lusa. Oke, oke kita coba sekarang. Hmm, loh, pembeli sebelumnya ditambah pembeli kemarin. Oh, saya lupa nih. Ini sob, nggak ada orangnya nggak sih? Hmm, tambahkan orang. Oh, Gimana kalau kasusnya sama? Oke, buat else. Ini terlalu panjang kalimatnya ya. Kalau gitu gini aja deh, sub. Kontrol X, taruh aja di paling akhir nih. Kemudian ini total sama dengan ya ini. Dan ini dihapus aja. Ini total satu 2 3. Total aja lah supaya semuanya terpanggil. Ini agak lumayan panjang ya. Apa namanya? Nama variabelnya nggak seru nih kalau lumayan panjang. ya betul. Loh, belum benar juga tapi. Kenapa belum benar ya? Oh, belum benar, Sup. I don't know. Oke, nanti saya cari tahu, Sup ya. Ini udah Ya, astagfirullah, lebihnya banyak banget ini, Sup. Mohon maaf, Sup. Aduh. nggak apa. Kakak pikir tadi baru 15 menitan. Oke, thank you banget udah hadir, Sup ya. Besok Ya, kita jumpa lagi. Sampai jumpa tahun oke. depan ya. Kita libur 1 tahun dulu lah. Makasih, Kak. Sama-sama.